Umat Islam itu luar biasa. Kalau dia diberi ujian dia bersabar, kalau diberi nikmat dia bersyukur. Mungkin untuk sahabat-sahabat Mola Center ya, saya hanya bisa mengucap syukur. Ya, terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Saya udah dibantu terus. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mu'alaf Center Yogyakarta, hari ini kami sedang ada di daerah Timoho karena tadi malam kami mendapatkan laporan ada seorang mu'alaf, satu keluarga. Nah, posisinya mereka harus keluar dari kontrakan dan kesulitan untuk mencari kontrakan yang baru. Nah, karena pemilik kontrakan segera memakai rumahnya, jadi mereka diminta untuk keluar dari rumah tersebut, kontrakan tersebut begitu. Nah, kemudian hari ini saya, Mbak Liana dan juga ada tim yang lain sedang ada di daerah ini untuk bertemu dengan mu'alaf tersebut. Kami ingin berdialog dan mengetahui secara detail bagaimana keadaannya gitu. Mungkin gitu ya Cek ya, hari ini ya agenda kita ya. Lu mau tambahin? Dan untuk informasi juga bahwa belum lama ini dari tim lawyer Mu'alaf Center Yogyakarta sudah berhasil, alhamdulillah berkat kuasa dan ridho dari Allah, memenangkan perkara dari salah satu kasus mu'alaf yang di bawah binaan tim Mu'alaf Center Yogyakarta. Selesai proses pengadilannya Mbak Tini sudah dimenangkan oleh tim lawyer dari Mu'alaf Center Yogyakarta. Insya Allah tinggal pengambilan surat ya Pak ya? Sudah keluar di lewat ikot. Sudah dicek, sudah keluar ya hasil. Alhamdulillah sudah menang. Sudah dimenangkan, alhamdulillah, dan insya Allah nanti tinggal melalui tahap akhirnya ya. Gitu. Gimana perasaannya Mbak Tini? Alhamdulillah lega Mbak. Sudah lega ya? Iya. Berapa lama kemarin proses? 6 bulan Sudah. ya Pak, hampir 6 bulan. Hampir 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Ya. Berapa kali sidang Pak? Banyak sidangnya. Jadi menurut kami apa yang didalilkan kepada saudari kita ini sangat-sangatlah keji, di mana saudari kita ini dituduh intoleran, dituduh akan memaksakan kehendak agama dan sebagainya. Setelah melalui proses perjalanan panjang dari Februari, alhamdulillah apa yang didalilkan bisa kita sanggah dan justru kita balik, dan alhamdulillah fakta-fakta di persidangan itu menunjukkan bahwa apa yang didalilkan terhadap saudara kita ini tidak benar dan tidak terbukti. Setelah proses yang lumayan melelahkan kemarin, alhamdulillah majelis hakim di Pengadilan Negeri Bantul telah memutuskan dengan sangat adil, dengan sangat bijak dan arif, yang dimana dalil-dalil yang disampaikan oleh penggugat tersebut pada intinya di dalam persidangan tidak ditemukan faktanya dan tidak ada buktinya. Di situ akhirnya keputusan majelis hakim alhamdulillah sesuai dengan harapan kita ya Mbak ya. Alhamdulillah sesuai harapan kita, majelis hakim dari pandangan kami selaku kuasa hukum dari saudari kita ini, pandangan kami menyimpulkan bahwa majelis hakim memang benar-benar telah meyakini bahwa apa yang kami sampaikan, apa yang kami buktikan, apa yang kami dalilkan dalam rekonvensi itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebaliknya yang didalilkan dari pihak penggugat justru tidak terbukti sama sekali. Justru saksi yang dibawa oleh penggugat itu sendiri
setelah kita gali keterangannya di dalam persidangan justru menguatkan kita. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, ini saudari kita ini satu dari sekian banyak yang kita tangani perkara-perkara seperti ini yang dituduh didalilkan intoleran lah, mau memaksakan kehendak lah dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Mualaf Center Yogyakarta selalu mengedepankan proses-proses sesuai dengan jalur hukum. Kita tidak menggunakan cara-cara yang unprosedur dan alhamdulillah meskipun perjalanan yang lumayan panjang kita mendapatkan hasil yang alhamdulillah sesuai dengan harapan kami. Terus doakan saudari-saudari kita yang di luar sana mungkin masih ada permasalahan, semoga Allah menjaga mereka semua. Dari kami tim kuasa hukum Mualaf Center Yogyakarta mengucapkan terima kasih atas support dan doanya teman-teman semua. Insya Allah ke depan kita terus bergerak menjaga dan membela saudari-saudari kita yang mendapatkan kezaliman atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu. Amin, amin, amin. Masya Allah, tabarakallah. Perjuangan yang luar biasa, cukup panjang, 6 bulan dan melalui banyak sidang tadi. Jadi mudah-mudahan Allah juga memberikan kemenangan-kemenangan yang lain untuk saudara-saudara kita yang kasusnya masih berjalan sampai saat ini, yang ditangani oleh tim lawyer dari Mualaf Center Yogyakarta. Terima kasih sekali lagi supportnya dari semua pihak yang sudah mendukung, yang sudah mensupport dakwah kami tim Mualaf Center Yogyakarta. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkat dari doa teman-teman semua juga, bagaimana jalannya dakwah dari tim Mualaf Center ini bisa terus kuat dan bisa terus berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Mudah-mudahan setiap apa yang sudah diberikan teman-teman, sahabat, para donatur, baik itu secara moral maupun material, kami aturkan jazakumullah khairan katsir. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman dengan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Insya Allah kita masih menunggu Mbak Asti Mualaf yang akan bertemu dengan kami dan akan lebih detail lagi nanti bagaimana kronologi dan kejadiannya sampai beliau bisa atau sampai beliau ini terusir dari rumah sewaannya saat ini. Beliau bersama beberapa anaknya. Jadi mudah-mudahan dari kita, dari kami, juga dari teman-teman sahabat Mualaf Center nanti harapannya bisa membantu sedikit meringankan beban dari Mbak Asti dan keluarga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami dari tim Mualaf Center Yogyakarta kembali bertemu dengan Mbak Asti di masjid di daerah Timoho, yang mana kemarin kami sudah sempat bertemu untuk membahas permasalahan yang tengah dihadapi oleh Mbak Asti dan keluarga, yakni kebutuhan mendesak soal rumah tinggal. Karena kemarin sudah dijelaskan bahwa pemilik rumah menginginkan rumah itu untuk ditempati sendiri dan meminta Mbak Asti keluarga untuk pergi dari rumah itu dan diberi waktu hanya 4 hari. Betul ya Mbak Asti ya? Nah, dari pembicaraan kemarin, akhirnya hari ini insya Allah kami akan coba membantu sedikit meringankan dari permasalahan Mbak Asti ini, yang nantinya uang ini akan dimanfaatkan oleh Mbak Asti untuk mendp sewa rumah tinggal yang baru gitu. Nah, Mbak Asti ini sebetulnya sudah kenal dengan Mualaf Center Yogyakarta di tahun Apa ya? Di sini juga ya, pertama kali ketemu ya. Pertama kali ketemu di sini juga, dan sedikit merefresh ingatan teman-teman dari Mualaf Center. Dulu Mbak Asti menghubungi kami perihal syahadat nih. Iya. Nah, itu bisa diceritakan sedikit nggak, Mbak? Waktu itu kan sempat ada kisah menarik tuh waktu Mbak Asti bilang dimintai uang gitu. Ya, coba Mbak bisa diceritakan untuk merefresh kembali ingatan teman-teman yang mungkin jadi ingat. Oh, ini Mbak Asti yang dulu. Iya, waktu itu kan saya kebingungan. Saya tuh mau alaf, tapi kok beberapa kali datang ke Ustadz harus bayar sekian.
datang lagi, Mbak ini biayanya sekian gitu loh, sedangkan kan saya sampai sekarang nggak ada biaya gitu. Untuk di tol ya sekitar 4 jutaan lah Mbak gitu. Itu udah untuk 2 saksi sama administrasi katanya, seperti itu. Kami di sini Mualaf Center Yogyakarta menegaskan bahwa setiap prosesi syahadat yang kami lakukan tidak ada biaya sama sekali, free, gratis. Jadi jika untuk teman-teman semua yang ingin melakukan prosesi syahadat dan butuh legalitas, jika ada pihak manapun yang menawarkan jasa dan itu berbayar, kami sarankan untuk tidak melanjutkannya dan bisa menghubungi kami Mualaf Center Yogyakarta untuk melakukan legalitas syahadat untuk surat pernyataan memeluk agama Islam. Lalu saya cari-cari info, kok ada Mualaf Center Jogja, lalu saya hubungi kebetulan Mas Amrus sendiri gitu, ya langsung direspon cepat gitu loh, ya alhamdulillah saya udah mualaf, saya sudah benar-benar sah gitu. Ya terus beberapa tahun kemudian anak saya yang mau mualaf, Nathanael, kakak Nail masuk dari untuk semakin memantapkan iman Islamnya dari hati kakak atau ada paksaan? Dari hati. Ikhlas. Ikhlas. Itu juga direspon dengan cepat, alhamdulillah. Sekarang dengan kesusahan saya sekarang juga responnya juga alhamdulillah cepat. Jadi yang kemarin saya bingung nggak tahu mau gimana, ada jalan keluarnya gitu loh sekarang. Jadi biar teman-teman juga jadi ingat kembali ya, pasti dulu sudah pernah kita ulas juga kisahnya. Jadi hari ini kita bertemu lagi, Allah yang mempertemukan kita kembali, dan insya Allah hari ini kami akan menyerahkan bantuannya. Alhamdulillah. Perkembangannya gimana sekarang Mbak? Sudah beres-beres rumah? Ya soalnya kan dari semalam juga udah ditanya terus, ini sampai ini juga tanya, Mbak udah kosong belum rumah, udah kosong ya? Saya udah dari kemarin sore itu udah berusaha untuk tegar, nggak nangis di depan anak, walaupun bingung mau gimana. Ya bingung aja lah semalam gitu. Terus ya alhamdulillah tadi Mbak Liana, Mas Amru ngasih kabar, rasanya plong. Ya sedikit. Ya, pasti harus kuat, harus sabar ya. Namanya ujian itu kan cobaan pasti ada terus gitu ya. Bagaimana caranya kita supaya untuk tetap kuat, tetap tegar gitu, apapun kondisinya, tetap jangan hilangkan rasa syukur kepada Allah gitu ya. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman Islam kan, masih diberi kesempatan untuk berbuat baik juga gitu. Jadi selalu bersyukur apapun kondisinya gitu ya. Walaupun diberi ujian dan cobaan harus bersabar gitu ya. Itu sebenarnya itu perkara luar biasa. Seorang umat atau umat Islam itu luar biasa. Kalau dia diberi ujian dia bersabar, kalau diberi nikmat dia bersyukur gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi kisahnya Mbak Asti sendiri, bagaimana menjalaninya gitu ya. Iya Mbak. Sudah siap berarti hari ini untuk mulai nyicil pindahan gitu? Iya, insya Allah udah bisa gitu loh. Soalnya juga kan saya keburu waktu besok tuh anak-anak ujian semua, jadinya ya nyicil besok khusus buat fokus ke anak. Dulu awal kenal Islam tuh bagaimana Mbak? Jadinya gini Mbak, dulu kan ya dari kecil memang saya nggak dengan orang tua, dengan nenek-nenek yang keluarga Katolik. Lalu nenek saya itu kan karena ngajar, saya dititipin sama pengasuh. Nah pengasuh itu Muslim. Di situ mereka nggak memaksa saya, tapi saya ngelihat mereka tuh ya Allah,
rukun banget gitu loh, sholat bareng. Kadang saya juga ikut gitu, nanti terawih saya juga ikut gitu, untuk Idul Fitri saya juga ikut gitu, walaupun nanti di keluarga besar kalau Natalan ya saya juga ikut gitu, tapi kan di situ saya udah mulai di hati tuh rasanya plong gitu loh. Terus beranjak saya SMP itu pun saya pernah tanya sama teman, kamu kenapa nggak sholat gitu, aku lagi bulanan, lagi menstruasi gitu kan. Nah di situ saya bilang, oh kalau orang sholat itu saat kita ibaratnya badan kita kotor tuh nggak boleh gitu loh, sedangkan maaf saya bukan mau membandingkan, di agama saya kan ke gereja, udah ke gereja aja gitu loh. Nah di situ tuh saya mulai tertarik lah, saya minta teman untuk ngajarin gitu ya, dengan keluarga yang dulu ngomong saya pun hubungan baik kami kan juga masih. Nah di situ saya mulai belajar sedikit-sedikit, tapi pernah ketahuan juga, akhirnya saya nggak boleh lagi, saya dipindah ke Jogja. Waktu itu sekolah di sini gitu, di Jakarta. Iya, saya di Jogja, dipindah di Jogja. Nah di situ waktu SMA semakin apa ya, semakin pengen lah gitu loh. Nah di situ saya mulai ikut sama temen sholat gitu ya, istilahnya belajar tentang agama itu kan. Iya, lalu setelah SMA itu kan keluarga ngumpul semua di Jogja, itu saya udah nggak berani itu, sampai saya ditunangkan, dijodohkan sama suami yang sebelumnya yang Katolik itu kan. Ya kok nggak tenang aja gitu loh, hidup saya tuh nggak tenang, selalu ibarat kata kalau susah ya saya susah gitu loh, nggak ada, pokoknya hati tuh nggak tenang, hidup tuh nggak tenang gitu, sampai saya ditinggal pergi, nggak ada kabar berita, nggak ada tanggung jawab sama sekali. Nah di situ saya mulai belajar gitu sebelum saya dimualafkan. Nah disitulah saya udah mulai cari sana sini tapi ya dengan Mbak biayanya nanti segini begitu, ya udah kita terpentok di situ. Oke, baik. Kami serahkan ini donasinya sesuai dengan yang saya bicarakan tadi. Kami tidak bisa memberikan Mbak full gitu ya. Jadi ini yang terkumpul dari kemarin, alhamdulillah Mbak Asti bisa terima, nanti bisa dihitung kembali jumlahnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah kekurangan. Sangat membantu sekali gitu loh, saya bisa ya seperti kayak kemarin tuh ditindih beban berat, sekarang agak plong rasanya gitu. Ini bisa menjadi uang DP pembuka supaya Mbak Asti dan anak-anak bisa menempati itu ya. Nanti ikhtiar tuh pasti untuk terus bisa membiayai yang lain-lain gitu ya. Tidak, ini yang sedikit ini bisa membantu meringankan sedikit beban dari Mbak Asti dan terima kasih. Ini ya, saksikan tim dari Mualaf Center sudah disampaikan amanahnya. Mudah-mudahan bantuan ini dari teman-teman, dari para donatur, dari sahabat Mualaf Center Yogyakarta semua bermanfaat, menjadi jariah buat teman-teman yang sudah menyalurkan bantuannya melalui kami. Terima kasih Mbak Asti. Iya, tapi saya terima kasih banyak, dia selalu ditolong. Sampaikan mungkin untuk sahabat-sahabat Mualaf Center di apa ya? Kan ini bantuan kami ini wasilah ya Mbak. Ini kan perantara. Ada orang-orang, ada teman-teman, ada donatur-donatur di belakang sana yang tidak nampak di depan layar kaca ini. Ya saya hanya bisa mengucap syukur. Ya terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Saya udah dibantu terus. Terima kasih ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Tuh, ini salah satu dari banyaknya mualaf di luar sana yang
membutuhkan bantuan gitu ya. Cuma Mbak Asti, mungkin di luar sana juga masih banyak Mbak Asti yang lain yang membutuhkan. Jadi pada teman-teman semuanya yang sudah membantu mensupport jalannya dakwah ini, dakwah Mualaf Center Yogyakarta, kami haturkan jazakumullah khairan kasih. Semoga Allah senantiasa membalas dengan kebaikan di dunia dan akhirat buat teman-teman semua yang sudah ikut membantu, ikut berdonasi melalui kami. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak ya. Makasih.